Makanya kalau reshuffle nanti kemungkinan ada minimal 3, maksimal 4 atau 5 gitu ya. Pos kementerian yang jadi akan jatahnya PDI. Paling gampang dikorbankan atau dicoret itu kan menteri-menteri yang nggak punya akar di partai koalisi ya. Kan banyak tuh. Yang ada akarnya yang ke Solo itu, cuman kayaknya sudah hubungan sama Solo bukan akar, gantung ya. Ya tapi gantungan itu sudah nggak penting lagi sekarang gitu. Ya biarlah Pak Jokowi konsentrasi ngurusi Roy Suryo saja gitu kan, untuk urusan ijazah palsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat. Bapak kelihatannya berhasil merekrut PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi besar Bapak. Merekrut dalam tanda petik. Ya, merekrut dalam tanda petik, ngajak lah. Ya kan, ngajak menjadi koalisi, kemudian masuk ke dalam kabinet. Barangkali, ya pertama-tama tentu sudah disampaikan tadi, kami mengucapkan selamat. Selanjutnya kami mungkin akan menentang. Bagaimana? Ya, jadi pokoknya nentang. Beberapa hari yang lalu, pada saat orang rame ngomongin itu putusan MK itu, ada kawan di fraksi yang mengabarkan bahwa membocorkan lah bahwa rencana koalisi penarikan PDI gabung dengan pemerintahan ini kan memang Pak Presiden kita kan memang inginnya itu, dan luwes dia kelihatannya itu akan segera terrealisasi pada bulan Agustus. Awal Agustus. Bulan depan. Enggak sampai sebulan. Jadi mungkin setelah beliau mendarat, salah satu hal yang dikelirkan itu. Cuman kan begini. Bikin kementerian baru di? Enggak, ada reshuffle. Wah, berita gembira aja. Wah, teriak semua. Penonton teriak semua. Berita gembira. Reshuffle ini kan yang paling gampang dikorbankan atau dicoret itu kan menteri-menteri yang nggak punya akar di partai koalisi ya. Kan banyak tuh. Yang ada akarnya yang ke Solo itu, cuman kayaknya sudah hubungan sama Solo bukan akar, gantung ya. Ya tapi gantungan itu sudah nggak penting lagi sekarang gitu. Ya biarlah Pak Jokowi konsentrasi ngurusi Roy Suryo saja gitu kan, untuk urusan ijazah palsu itu. Nah, makanya kalau reshuffle nanti kemungkinan ada minimal 3, maksimal 4 atau 5 gitu ya, pos kementerian yang jadi akan jatahnya PDI. Dan tentu saja kalau nambah wamen kan gampang gitu. Nah, itu kabar yang beredar di fraksi. Cuman PDI ini kan antara fraksi dengan DPP kan beda. Nah, DPP kita tahu fraksi di bawah kepemimpinan Mbak Puan, sementara DPP di bawah kepemimpinan Prananda. Kalau di DPP ya konon kabarnya ya tetap aja konsisten. Ya udahlah, kita kan pernah berpahit-pahit ya, sekarang pahit, saatnya pahit ya pahit saja. Maksudnya tetap di luar pemerintahan. Nggak usah berkoalisi. Rugi kalau berkoalisi. Iya, karena mungkin hitung-hitungan politiknya kan ke depan kan, tidak hanya sekarang gitu. Apalagi kan kita tahu sekarang ini kan kinerja Pak Presiden dan pemerintahan kan tidak baik-baik amat ya, karena bukan nggak baik. Oh iya, kamu yang ngomong. Bikin 2 kali jadi salah ya, tidak baik-baik amat. Enggak, tidak baik aja. Kalau tidak baik. Iya. Paling nggak dari janji untuk 5,5% sudah dikoreksi. Tenaga kerja 19 juta. Tenaga kerja, koreksi banyak lah yang dikoreksi. Malah lebih gila lagi, menterinya minta supaya jumlah pengangguran jangan diekspos. Jangan diekspos itu gila. Jadi kemampuan menteri itu menutupi persoalannya dia. Gitu kan. Begitu. Jadi ya kita tunggulah bulan Agustus namanya kayak Agustus ya. Jadi ini berita gembira lah begitu ya. Bagi yang pengen jadi menteri gitu. Kalau gua nih ya, kalau gua ngeliat ya ini bisa
bisa berarti memang kalau itu benar, gosip itu lalu menjadi kenyataan, berarti memang reshuffle-nya menjadi kenyataan dan diisi oleh orang-orang dari PDIP, memang berarti memang Ibu Mega sedang berpihak pada Puan. Jadi Puan kira-kira posisinya lebih tinggi daripada Prananda. Itu urusan internal kita biarin lah ya kan. Tapi gue sebagai kita nih, sebagai pengamat, gue sih ngelihat justru dari hasilnya dia kan udah menang di MK. Pemilu. Format pemilu yang membagi pemilu menjadi 2, pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu kan salah satu yang bagus dari format terpisah itu adalah ada jangka waktu yang cukup kira-kira 2,5 tahun bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintahan. Sehingga apakah dia ketika dia memilih gubernur itu tergantung dari kinerja si yang pusat. Nah, kalau itu kan ini kan baru putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti DPR akan menguatkannya dalam bentuk undang-undang atau menyiasatinya. Atau menyelesaikan yang disebut konflik itu dalam undang-undang pemilu yang akan datang. Kalau itu anggap saja itu sudah jadi, maka yang akan terevaluasi nanti adalah pemerintahan yang terpilih. Yang di dalamnya kalau terjadi koalisi akan ada PDIP. Nah, kalau PDIP ternyata bergabung dalam koalisi pemerintahan, maka PDIP termasuk yang dinilai oleh rakyat kinerjanya. Dan kita lihat dari sekarang ini kan kinerjanya nggak baik-baik amat. Pakai 2 kata baik. Dia yang pro. Nggak baik. Jadi pemerintah akan dievaluasi sehingga ini akan menentukan nanti apakah rakyat memilih siapa. Jadi kalau PDI masuk dalam gerbong yang ternyata kinerjanya jelek, yang rugi PDIP. Hitung-hitungan lu begitu. Hitungan gue begitu. Jadi sebaiknya justru yang benar itu menurut gue Prananda. Tetaplah ambil jarak dan jadilah oposisi yang berkualitas, yang bagus, yang bisa membuat rakyat melihat walaupun tidak memerintah tapi berwibawa sehingga dia paling tidak bisa merebut gubernurnya dulu. Ini ada dogma baru. Berkualitas dan berwibawa itu oposisi ya. Sebetulnya kan dibandingkan dengan partai-partai lain ya, PDIP ini kan punya pengalaman jadi oposisi yang bagus. Saat 10 tahun di luar pemerintahan SBY ya. Cuman memang ketika di 10 tahun di pemerintahan Jokowi terlalu banyak menikmati kekuasaan sehingga rasanya berat. Nah, untuk jadi oposisi lagi. Ini kan ceritanya agak beda pada saat 99 kan. Sebelumnya kan jadi oposisi, terus 99 Mega sempat jadi presiden sebentar. Jadi presidennya Mega kan cuma 2,5 tahun kan, sehingga nggak terlalu menikmati lah, nggak ada kecanduan edik itu nggak ada. Tapi ketika Jokowi 10 tahun itu membuat ketergantungan yang sangat luar biasa, sehingga sebagian besar mereka yang sekarang menjabat di DPR, fraksi-fraksi itu dipimpin Puan atau tidak, itu ya pengennya gabung. Karena kan mereka sudah terbiasa bergaul dan menikmati terbiasa menikmati kekuasaan ya. Sekali duduk lupa berdiri. Itu problem. Itu tantangannya. Makanya ketika faksi Prananda ini kritis terhadap pemerintah, itu biasanya mereka yang nggak kritis sama pemerintah juga gerah gitu. Dan sebagai catatan, meskipun secara umum fraksi itu katakanlah di bawahnya Puan, tapi kan tetap aja ada orang-orang Prananda yang di sana, orang-orang yang kritis itu. Kayak misalnya kalau kita lihat, saya nggak tahu si siapa kawan kita, kawan saya lah waktu si Forkot itu dulu, Adian itu kan bagus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di DPR kan gitu. Itu membuat suasana di fraksi agak gerah gitu. Kenapa sih Adian seperti itu gitu? Apa nggak bisa
ngomong dengan cara yang lain gitu. Nah, dengan diplomatis. iya gitu dengan diplomatis. Tapi karena dia tahu sendiri orang lapangan kalau ngomong ya kayak gitu gitu. ya. Sama malu lah. Enggak lah. Temennya gitu. Gua enggak. Lu enggak. Gua Lu jadi teman gue aja. gua jadi temen karena waktu di Forkot dulu Ya, sama-sama. dia kan jenderalnya Forkot kan. Wah, nggak ada air ini. Kayak gitu tuh sering dulu gitu. Iya. Gitu. Atau kalau mau demo, dia latihan kan, latihan bawa pentung itu, bawa bambu itu. Oh, itu latihan dulu tuh. Latihan dulu dan kita dikasih tahu kalau abang nggak percaya lihat besok kita latihan. Tapi emang Forkot kan paling militan. Iya, paling militan gitu kan. Gue baru tahu bahwa sebelum demo tuh harus latihan dulu. Latihan dia. Dia Gua latihan. kalau ada demo, kalau demo yang lain oke, begitu Forkot gua ikut turun. Gua bilang Lu ikut demo, bukan lagi ngeliput. ikut ngeliput tapi gua di depan, barisan depan. Jurnalis yang terlibat di masa lalu ya kan. Jadi balik lagi ke situ, jadi sebetulnya juga nggak gampang juga. Cuman karena kan gini, sebetulnya ada satu hal yang sampai sekarang belum terrealisasi kan. Kapolri itu permintaan yang menurut saya kayak permintaan harga mati lah ya. Kapolri diganti. Iya, kalau boleh diganti. Permintaan PDIP. Permintaan PDIP. Lu juga kan minta. Ya. Kalau sama gua tambah KPK. Kayaknya sih kalau sebelum itu clear, itu juga nggak gampang buat Mega untuk apa gabung gitu aja gitu. Jadi memang Agustus ini kayaknya menarik lah gitu. Paling nggak setelah Presiden nanti mendarat dari kunjungannya, kan ada proses-proses itu yang biasalah kita curi dengar dari fraksi, dari partai, dari kawan-kawan kita yang di istana. Kira-kira terwujud nggak, terrealisasi nggak itu Agustus? Jadi yang gue juga penasaran, yang gue nggak tahu Didi sebagai orang dalam tanda petik kupingnya di DPD kan ini banget terbuka banget lah, gampang dapat. kalau di BKS budak dia. Oh, jangan salah. Wah, ada juga. Jangan salah, tahun 2009 gua didorong oleh orang PES. Mas, nyalon di sini. Urusin gitu. Waduh, berarti dia dari timur barat sudah selesai itu kalau PKS juga ini. Dulu. Sekarang begitu disebut jadi gitu. Sekarang PKS lagi marah karena urusan MK itu. Yang juga gue tunggu yang sebenarnya udah jangan-jangan Didi dengar nih, yang gue tunggu adalah gimana sikap Ibu Mega terhadap kasusnya Hasto. Kan selama ini kan dia dibiarkan tetap sekjen. Kan gila loh, kalau misalnya dia terpidana tapi tetap dijadikan sekjen, itu kan sebenarnya sikap dia terhadap pemerintah kan. Iya. Ya konon kabarnya marah ketika 7 tahun itu di state oleh jaksa ya. Kan. Bisa gagal koalisi. Ya kalau 7 tahun kan. Oh, tapi kan belum putusan. Iya, makanya kalau 7 tahun kan biasanya katakanlah bisa jadi 5 tahun kan, 4 tahun bisa gitu putusan. Masa? Enggak bisa. Lah, kalau 7 tahun biasanya ya, ahli hukumnya lu lah ya. 7 atau 4 gitu ya. Kan gitu. Jangan jadi cowan lu. Jangan jadiin cowan lagi. Udah ada yang datang Gitu, nanti proses. Nah, itu sempat membuat kaget juga di internal. Kenapa sampai 7 tahun gitu. Nah, kan bayangan PDI kan ya oke lah karena ini sudah proses kan nggak mungkin mundur kan, tapi masa hukumannya sampai segitu, tuntutannya sampai segitu kan, hakim tetap aja mengacu dalam memutuskan, tetap aja mengacu pada tuntutan kan gitu, seperti itu sempat mengecewakan. Tapi juga. Kan komentar yang kedua Hasto juga sendiri begitu ada itunya tuntutan dibilang sudah saya duga memang 7 tahun. Iya, tapi kan itu Hasto, tapi kan itu dia dalam posisi sebagai pahlawan harus begitu Ji. Oh, iya. Tapi kan kita lihat si Mulia Lubis sama Magdir. Guru gua aja. Magdir ngelot, menguliti. Lengkap dong, Profesor Dr. Magdir. Iya, ada Mulia Lubis. ngajar di mana, Profesor? Ngajarnya di mana? Ngajar di mana-mana. Macam-macam di UI juga ngajar. Kita bicara ininya. Datanya ada. Jadi itu nanti juga jangan-jangan itu jadi faktor juga. Apakah? Sorry bukan di UI kalau nggak salah. UII. Iya. Lupa tadi, gue mau ngomong apa tadi? Ya, faktor. Ya, menjadi faktor. Apakah karena dengan tidak mencopotnya
ketika dia dalam proses itu sebenarnya menunjukkan sikap tegasnya Mega bahwa kalau nggak ada terusin, tawar-menawar. nggak ada tawar-menawar. Iya kan ada. Atau kita berhadapan-hadapan atau lu jangan hukum dia, kan gitu kan? Iya kan, kasus Hasto satu. Yang kedua, Kongres nggak ditahan, nggak jalan. Karena memang yang ketiga ya, yang ini terkait ya Kapolri nggak diganti. Gitu. Jadi 3 hal itu saya kira menjadi indikasi tidak gampang buat Pak Prabowo untuk menarik PDI ke kabinet, koalisi, ya. ke koalisi. Tapi kalau semua ke pemerintahan kan nggak ada, istilahnya nggak ada koalisi lagi tuh. Jadi karena itu masa oposannya cuma kita bertiga doang. Kalau kita memang terakhir jadi oposisi. jadi tetap ya. Jadi tetap kita menganggap bahwa PDIP lebih baik tidak gabung dengan ya kalau jangan dulu gabung. Ya, logika politiknya seperti itu karena kan kalau dia bergabung sementara kinerjanya juga nggak bagus-bagus amat, dia nggak akan dapat keuntungan pada saat pemilu nanti. Dan dia selalu punya jalan keluar. Kalau emang harus gabung, tunjuklah profesional-profesional yang nanti bekerja untuk Prabowo, tapi mengabdi ke Megawati. Itu kan jalan keluar dia. Iya. Lo yang ngomong bukan gua. Udah ngelantur ntar. Jadi belum waktunya nih untuk tapi kalau reshuffle lu setuju kan? Setuju Reshuffle setuju ya. Jadi sudah bisa tuh orang-orang yang ini berteriakan, "Hore, Agustus reshuffle." Yang udah pasti pertama, wamen yang komisaris copot semua. Copot komisarisnya atau copot wamennya? Atau dua-duanya? Wamennya aja lah. Kan mereka butuh pada rezeki baru. Kan ada balas, ada budi itu. Talas Bogor. Pak Presiden, terima kasih kalau memang Agustus ini Anda akan meresapel sebanyak mungkin orang di pemerintahan Anda. Dan itu mungkin berita gembira. Bukan mungkin lagi, memang berita gembira bagi banyak orang. Terutama yang ada di ruangan ini. Dudut ya. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.